Menyelam di laut berbuih. Kalau mendengar Bapak Ibu menjawab salam, nampaknya sudah kehabisan kuih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang jawab salam mudah-mudahan rezekinya makin dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sakit-sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan dari sakitnya. Yang punya hutang mudah-mudahan Allah buat lupa orang yang ngutanginya. Yang belum kawin mudah-mudahan segera Allah pertemukan dengan jodohnya. Yang sudah kawin mudah-mudahan bisa kawin sekali lagi. Yang sudah punya anak mudah-mudahan Allah jadikan anaknya soleh dan solehah. Yang belum punya anak mudah-mudahan segera Allah kasih anak. Pulang dari sini hamil langsung. Bapak-bapak, ibu-ibu, apa kabar semuanya sehat? Kita ucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Arsala rasulahu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sekarang sudah jam 12 kurang 2 jam. Bagusnya kita langsung doa makan. Setuju Pak? Yang setuju berarti udah kelaparan. Saya setuju aja. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, pada hari ini kita bisa kumpul kembali dalam rangka silaturahim. Saya datang ke Seluas ini yang kesekian kalinya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kumpul kita ini menjadi sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita hormati, kita muliakan, mudah-mudahan Allah berkahi hidupnya dunia dan akhirat. Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Seluas, Bapak Camat, Ibu Camat atau yang mewakili Kepala Desa Seluas, Bapak Karsono, kemudian Bapak Ruby, Pembina Yayasan, dan Ramil, atau yang mewakili Kapolsek atau yang mewakili, yang kita hormati Menteri Perhubungan yaitu Bapak Nailan. Ini Menteri Perhubungan karena beliau yang menghubungi saya. Saya diminta ceramah hari ini dalam rangka wisuda RA Hidayatul Muslimin. Dan tadi subuh jam 5 saya berangkat dari rumah, dijemput oleh Pak Ishadi namanya. Itu luar biasa laju kalau nyupir. Saya khawatir saking lajunya pindah ke alam lain. Dan saya senang sudah berapa kali datang diundang ke Seluas ini, tidak khawatir, tidak takut. Kenapa? Karena saya datang dijemput dan pulangnya diantar. Diantar kan nanti? Takutnya nanti tidak diantarnya ini Pak. Inilah yang terakhir berarti saya ceramah di sini. Di tempat lain saya biasanya ceramah takut karena datang tak dijemput, pulang tak diantar. Macam hantu jelangkung rasanya. Tapi di sini alhamdulillah, walaupun sudah agak siang, saya lihat wajah ibu-ibu masih fresh and beauty. Tahu artinya Bu? Fresh and beauty. Dilarang merokok, itu intinya.
masih segar dan cantik-cantik luar biasa. Ibu-ibu, mohon maaf tidak bisa saya sebutkan semuanya, tapi walaupun tidak saya sebutkan, mudah-mudahan kita semua yang hadir ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah ucapan dari seorang ulama bernama Imam Abu Duraid. Siapa namanya, Bu? Itulah ya. Pokoknya kalau ramai itu tidak nampak siapa yang salah. Imam Abu Duraid berkata, kata beliau, innamal mar'u hadisun ba'dahu fakun hadisan hasanan liman wa'ah. Orang itu akan jadi bahan cerita setelah dia tidak ada. Maka berusahalah kau menjadi cerita yang baik untuk orang-orang yang kau tinggalkan. Baik buruknya cerita kita setelah kita meninggal tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Maka kita hadir pada pagi hari ini dalam rangka meninggalkan cerita. Untuk siapa? Untuk anak cucu kita di masa yang akan datang. Karena kita ini di dunia hanya tinggal dan nanti suatu saat akan meninggal. Betul, Bu? Ibu-ibu nanti mati enggak? Bapak-bapak mati? Polisi mati? Tentara? KUA mati? Ustadz Hatoli? Belakangan. Semua kita ini nanti pasti mati. Ah, Ustadz, saya ini masih muda, lama baru mati. Banyak orang muda tuh mati. Betul, Bu? Ibu kenal dengan artis Nike Ardila? Umurnya 19 tahun 2 bulan 16 hari, meninggal hari Senin jam 6:15 menit. Nike Ardila, Poppy Mercury, Alda Risma, Sukma Ayu meninggal dalam usia muda, masih perawan. Mubazir tuh orang. Masih perawan mati. Mubazir. Nike Ardila masih muda. Siapa lagi? Aji Mas Said. Kenal, Bu, Aji Mas Said? Suaminya Angelina Sondak. Umurnya 40 tahun, jantungan. Adik Namnung, pelawak, umurnya 40 tahun, 38, adik Namnung, meninggal. Disusul oleh temannya pelawak juga, Budi Anduk, 40 tahun, meninggal juga. Yang belum lama meninggal nih siapa, Bu? Yang dari Malaysia, yang ganteng. Ashraf. Ashraf, 40 tahun, meninggal. Meninggal itu, Ashraf itu istrinya dari suaminya dari BCL, Bunga Citra Lestari. Ashraf meninggal tanggal 18 Februari 2019. Memang sengaja saya catat tanggalnya biar ketahuan masa iddahnya BCL. Siapa tahu, siapa tahu. Keduluan Ariel rupanya. Masih muda meninggal. Kemudian siapa lagi? Olga Saputra 32 mati. Julia Perez 38 mati juga. Waktu itu saya komen, saya lihat banyak yang komen ketika Julia Perez meninggal. Katanya Julia Perez meninggal tuh karena keberatan beban. Memang berat bebannya, saya lihat. Beban hidup maksudnya, Pak. Bapak jangan kemana-mana otaknya. Memang berat beban hidupnya itu. Sudahlah diselingkuhi oleh Gaston, kemudian orang tuanya meninggal bercerai, jadi berat beban hidupnya. Semua kita mati, mau tua mau muda mati. Ustadz, saya ini orang kaya, bisa bayar dokter, lama saya baru mati. Pak Harto kaya, mati. Masuk rumah sakit Pertamina, 40 dokter yang merawatnya mati, Pak. Tidak sanggup menahan malaikat Israel. Sedangkan yang 40 dokter yang merawatnya saja mati, apalagi ibu yang dirawat dukun kampung, lebih mati lagi.
Ustadz, saya nih gemuk, sehat, nampaknya lama baru mati. Oh, kata dokter, orang gemuk itu cepat mati. Kata dokter, Pak, Bu, Ibu, kata dokter, orang gemuk itu cepat mati. Pak, kata dokter, orang gemuk tuh cepat mati. Saya pun heran, penasaran, Pak dokter, kenapa orang gemuk tuh cepat mati? Ya, orang gemuk kalau dia lari, Pak Ustadz, napasnya ngos-ngosan, makanya tidak ada rongga udara dalam perutnya, tubuhnya, makanya dia cepat mati. Oh, saya pun jadi senang, kalau gitu saya kurus, saya mati nanti lama lah Pak dokter. Kata dokter, kurus pun cepat mati Pak Ustadz. Kenapa? Kurang gizi, stunting. Jadi mau tua, mau muda, mau gemuk, mau kurus, mau kaya, miskin, mati kita semuanya. Betul Bu? Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Pak KUA, mati semuanya kita. Begitu kita mati meninggalkan dunia ini, maka yang orang kenang kalau kita baik adalah kebaikan kita. Kalau semasa hidup kita jahat, yang orang kenang akan orang ceritakan pun juga kejahatan-kejahatan kita. Oleh karena itu kita hadir di hari ini di tempat yang baik, dalam acara yang baik, dalam rangka meninggalkan cerita-cerita yang baik untuk anak cucu kita 20 tahun yang akan datang. Jangan cerita kita cuma itu aja. Ini ada orang ceritanya itu aja. Kalau kata orang Sambas lagu lama, masih ye tolen lagunya kata orang Sambas. Jangan macam film sinetron Indosiar, sudah ketahuan ceritanya, cuman judulnya aja yang beda-beda. Ya Bu ya, bertemu, pacaran, nikah, bahagia. Beberapa bulan kemudian naik karirnya, datang perempuan ngajak dia pacaran lagi, selingkuh. Karena selingkuh ternyata habis dipreteli hartanya, jatuh miskin lagi, balik ke bininya yang lama, diusir sama istrinya yang lama. Akhirnya jadi gelandangan, berjalan tengah malam, hujan lebat, ada petir, jeger. Lalu akhirnya ada mobil lewat, nabraknya, masuk rumah sakit. Baru muncul lagu, ku menangis membayangkan betapa kejamnya dirimu atas diriku. Kau duakan cinta ini, kau pergi bersamanya. Itu penyanyinya Rosa. Kenal sama Rosa Bu? Rosa suaminya Yoyo, grup band Padi. Ustadz tahu semua kata dia, saya kan Ustadz gaul, jadi saya tahulah cerita-cerita itu. Nah, jangan seperti itu cerita hidup kita. Selagi kita masih ada di dunia, maka hendaknya kita tinggalkan cerita-cerita yang baik ini sebelum ajal kita nanti datang menjemput kita. Karena dunia adalah tempat kita meninggal, bukan tempat kita tinggal. Makanya orang yang meninggal disebut telah pulang ke rahmatullah. Telah pulang. Kenapa? Kita di dunia ini hanya sebagai perantau. Orang yang merantau suatu saat harus pulang. Dan saya mau bilang sama Bapak Ibu, sebenarnya orang pulang tuh enak. Enak nggak pulang Bu? Nih saya kasih tahu, kasih contoh. Dulu waktu kita masih SD, ada guru galak, kita nggak suka pelajarannya. Biasanya yang galak tuh guru matematika, Bu Sri namanya. Mohon maaf Bu Sri. Biasanya guru matematika tuh namanya Bu Sri, dan dia galak sama yang bodoh. Kalau yang pintar dia baik. Dulu waktu saya kuliah ada dosen laki-laki, kalau sama mahasiswa yang laki dia garang, tapi kalau sama mahasiswi yang cantik dia baik. Itu namanya dosen birah. Tapi ada juga dosen laki, giliran sama perempuan dia garang.
Tapi giliran sama Junaidi dia baik, sama Anton dia baik, berarti dia homo. Guru matematika garang, galak ketika ngajar. Waktu itu diumumkan oleh kepala sekolah, anak-anak, guru matematika tidak masuk sekolah hari ini, anak-anak boleh pulang. Senangnya girang, langsung pukul meja pulang, langsung bawa tas, walaupun tasnya plastik kresek. Senang pulang. Pulang lebaran, mudik. Senang gak mudik, Bu? Kenapa senang? Ingin bertemu dengan ibu, ayah, kakek, nenek, abang, kakak, saudara. Senang ingin pulang. 2 tahun yang lalu kita tidak diperbolehkan mudik, tapi pulang kampung boleh. Kata dia, mudik nggak boleh, tapi pulang kampung boleh. Kata dia. Kalau kata saya sama. Orang ingin pulang kampung semuanya. Sampai-sampai saya nonton di berita, ada orang ingin mudik 6, bapak, ibu, sama anaknya 4. 6 orang mau pulang kampung mudik pakai motor Mio. Mio itu kan joknya pendek, nyari akal dia, disambungnya pakai papan. Demi pulang mudik bertemu dengan keluarga. 2 tahun yang lalu sampai-sampai yang dari Malaysia mau pulang kampung ke Seluas, nggak bisa. Kenapa? Pintu perbatasan ditutup. Padahal bulan puasa pintu surga Allah buka, tapi pintu perbatasan orang tutup. Akhirnya tidak bisa mudik. Banyak yang mudik pakai lewat jalan tikus. Begitu mereka ingin pulang kampung. Apalagi, jadi pulang tuh sebenarnya enak dan menyenangkan. Pulang haji. Ada ibu-ibu yang sudah haji di sini? Insya Allah ada. Bapak-bapak ada. Pulang haji itu enak apa tidak enak, Pak? 40 hari di Mekah, ditambah lagi dengan Madinah. Begitu tawaf terakhir, tawaf wada namanya, sudah terbayang atap rumah kita, terbayang orang yang nyambut kita, disambut pakai tar, tola al badru alaina, dihamparkan karpet di rumah, dikasih bantal, udah macam pengantin baru. Cerita Mekah begini, Madinah begini, dari pagi sampai sore cerita, sampai lupa sembahyang. Begitu orang senang pulang dari haji. Sekarang kita acara dari sini, pulang dari sini, senang apa tidak senang, Bu? Senang, udah kenyang perutnya kan, dapat besekan pulang, senang. Saya aja yang belum makan. Kalau ibu membuat walimah, jangan lupa mengambil air sumur. Sudah lama saya jadi penceramah, baru ini terasa kena jemur. Lama betul saya nunggu di situlah. Luar biasa nih, Masya Allah. Tapi tidak apa-apa. Yang panas, yang berkeluaran keringatnya, setiap tetes peluh keringat yang keluar dari badannya, itulah tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kena panas, berjemur, nggak usah sedih, insya Allah pahalanya 2 kali lipat. Kalau mau 2 kali lipat, tuh pindah ke panas. Masya Allah. Oh, saya lupa ini, kita belum tanda tangan MOU. Apa MOU tuh Pak Ustadz? Memorandum of Understanding between me and you. Saya pun nggak tahu artinya. Pokoknya kan gaya, kita belum buat kesepakatan. Ini ceramahnya mau berapa lama sebenarnya? Saya ceramah di mana-mana 1 jam, sesuai dengan air yang diberikan 600 ml aqua botol. Tapi karena airnya ndak ada, jadi terserah saya aja lah. Inilah ceramah, rasanya kena siksa betul saya. Sudah dijemurnya, tak dikasihnya minum pula, kita ceramah. Ini nanti akan jadi cerita anak cucu saya. Ayah, selama ayah jadi penceramah dulu, di mana ceramah yang paling berkesan ayah? Di Seluas. Apa kesannya ayah? Saya ceramah nggak dikasihnya minum. Masya Allah, saya insya Allah sampaikan 1 jam ceramah ini. Tadi mulai
saya tak pula bawa jam, tapi kalau nanti udah agak bunyi kesemutan kaki saya berarti udah 1 jam. Nah itu insya Allah. Ibu bapak datang ke sini, niatkanlah pertama untuk silaturahim, yang kedua untuk menuntut ilmu. Man aroda ayyubsatallahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimah. Siapa orang yang ingin dilapangkan rezekinya, Allah panjangkan umurnya, falyasil rahimah, hendaklah dia sambung silaturahim. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang keluar rumah untuk mencari suatu ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Kita yang hadir di sini insya Allah di akhirat masuk surga semua. Nanti ibu-ibu di akhirat ini masuk surga. Ketua panitia dan kawan-kawan sudah masuk surga. Pak KUA dan staf, Pak Camat, Pak Sekcam nanti di akhirat masuk surga. Tapi saya mohon minta tolong ibu-ibu, kalau nanti sudah masuk ke dalam surga lalu tidak ada melihat saya, tolonglah cari saya di ruang VVIP. Saya surganya di atas, saya kan ustadz. Sombong sekali ustadz ngomong. Itu bukan sombong, itu namanya berharap. Rasulullah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyuruh, kalau kalian minta surga, mintalah surga yang paling tinggi. Allahumma inni as'aluka jannatal firdaus, ya Allah masukkanlah kami ke dalam surga yang paling tinggi, surga firdaus. Insya Allah kita semuanya nanti di akhirat masuk surga firdaus, insya Allah. Nah jadi tadi pulang sekolah senang, pulang haji senang, pulang kampung senang, pulang dari acara ini senang. Sekarang selesai kita merantau di dunia, kita pulang ke rahmatullah, senang nggak Bu? Mau ngomong senang takut besok, ngomong tidak senang mati juga. Kenapa pulang yang satu itu tidak senang? Ada 2 hal. Pertama, karena kita terlalu cinta kepada dunia, hubbud dunya. Yang kedua, bekal belum cukup. Ada orang pergi kerja ke Malaysia, tidak punya bekal, kok pulang. Itu bukan berani, nekat namanya. Sama orang tinggal hidup di dunia, belum sempat sholat, mati. Belum sempat puasa, modar. Ini orang nekat namanya. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang ketika tinggal di dunia ini sudah meninggalkan cerita-cerita yang baik, amalnya pun baik, ibadahnya baik. Begitu masuk ke dalam kubur, malaikat nanyanya pun tidak seram. Jangan bapak ibu kira malaikat mungkar dan nakir di kubur selalu seram. Tidak, tergantung dengan amal kita. Kalau yang mati besok misalnya Pak Ruby, insya Allah malaikat sopan, santun. Betul Pak? Misalkan besok bapak mati misalnya. Bukan betulan ini Pak, misalnya. Tapi bapak baru misal udah pucat saya lihat. Loh, gimana? Taruh di situ aja Pak, nanti keinjak. Saya biasanya 600 ml. Ini saya lihat 250. Berarti 25 menit kali 4. 50, 100 menit ini Pak. Astagfirullahalazim. Kita lanjutkan saja, nanti kalau udah saya agak gemetaran barulah saya minum ya. Misalkan besok Pak Ruby mati misalkan. Jangan terlalu sering nyebutnya, nanti kejadian. Yang betul mati atau meninggal? Meninggal. Pak, yang betul mati atau meninggal? Meninggal. Kita lihat ayatnya. Inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mati. Pernah enggak ibu dengar orang baca ayat inna solati wa nusuki wa mahyaya wa meninggal? Kan belum pernah. Jadi yang betul mati.
Misalkan besok Pak Ruby mati, amalnya banyak, begitu masuk ke dalam liang kubur, dimasukkan oleh orang ke liang lahat. Apa kata Nabi? 7 langkah orang meninggalkan kubur, datanglah malaikat munkar dan nakir bertanya. Tapi karena Pak Ruby amalnya banyak, malaikat pun sopan nanyanya, paling diajak ngopi sama malaikat. Assalamualaikum Pak Ruby. Waalaikumsalam. Apa kabar seluas? Alhamdulillah baik. Gimana orang seluas? Alhamdulillah sehat-sehat semuanya. Kondisi politik aman di seluas? Aman. Siapa sekarang Pak KUA-nya? Nah, itulah waktu itu. Saya tak ingat namanya pula. Gini Pak Ruby, saya ini mau nanya. Apa pertanyaannya? Man Rabbuka, siapa Tuhanmu? Orang yang banyak amalnya santai dia jawab, Allahu Rabbi, Muhammadun Nabi, wal Islami dini, al-Ka'batu kiblati, al-Qur'anu kitabi, al-Muslimuna ikhwani. Masya Allah Pak Ruby, lancar jawabannya, silakan kata dia. Akhirnya malaikat pun ngilang, hanya bertanya itu saja. Setelah itu tiba-tiba datanglah seorang perempuan yang sangat cantik, yang belum pernah dilihat sama Pak Ruby waktu hidup di dunia. Kalau kita ibaratkan macam di syair-syair itu Bu, saking cantiknya perempuan itu, rambutnya bak mayang terurai, alisnya bak semut berbaris, bibirnya bak delima merekah, pipinya bak pauh dilayang, betisnya bak padi lagi bunting. Cantik. Pak Ruby pun nanya, Man anta lam aro fi dunya ajmal minka. Siapa anda? Di dunia saya tidak pernah melihat perempuan secantik anda. Ana amaluka soleh, akulah amal solehmu. Enak enggak Pak ditemani oleh perempuan yang cantik? Mau? Mau? Berarti bini di rumah enggak cantik nampak. Siapa yang tidak mau di alam kubur yang gelap? Tidak ada yang bisa menemani kita kecuali hanya amal kita saja. Tapi sebaliknya, orang yang tidak pernah beramal ketika hidupnya, hidup di tengah-tengah masyarakat, tidak pernah melaksanakan ibadah, rumah dekat dengan masjid tapi tidak pernah ke masjid, tiap malam nyekek botol sampai kecil leher botol. Ibu kalau mau tahu botol tuh kecil lehernya karena dicekek tiap malam. Main judi, tiap malam berjudi. Di Seluas nih saya dapat kabar nggak ada orang berjudi Pak ya. Dari tadi saya datang ke sini jam 7.15 sampai sekarang udah jam setengah 11, belum ada melihat orang main judi. Nggak tahulah nanti malam. Orang yang ketika di hidupnya banyak berbuat dosa, begitu masuk ke liang lahat, malaikat pun udah nungguin. Ini dia nih, yang suka beli togel nih dan ini. Kar, tanya Kar, Mungkar dengan Nakir pun udah musyawarah. Siapa dulu nanya? Kau dulu Kar, nanti kita bagi tugas, baru aku dulu. Ditanya, Man Rabbuka, dia nggak jawab. Man Nabiuka, dia nggak jawab. Kir, dia nggak jawab nih, gimana? Coba Kir kau tanya. Malaikat Nakir pun nanya, Man Rabbuka, nggak jawab. Nampaknya nggak jawab juga dia nih. Wah, nggak pernah ibadah nih orang. Tanya lagi Kar, Man Rabbuka, dia nggak jawab. Kir, gimana nih? Ambilkan pentungan dari api neraka. Oke, OTW. OTW, ngambil pentungan di neraka. Pentungan malaikat itu Bu. Ibu nampaknya udah lapar. Yang lapar silakan makan, yang haus silakan minum, yang ngantuk silakan tidur. Saya ceramah bebas. Yang mau tidur tidurlah, silakan tidur ya. Pelan-pelan saya pulang. Diambil pentungan dari api neraka. Ibu, pentungan dari api neraka itu kalau dipikul oleh seluruh manusia yang ada di muka bumi ini, tidak mampu manusia memikulnya. Man Rabbuka, tidak jawab. Dipukullah dia pakai pentungan itu, jeger, habis seluruh lantak kulit. Ketika kita hidup di dunia ini, tinggalkanlah cerita-cerita yang baik untuk orang yang kita tinggalkan. Di samping cerita yang kita tinggalkan adalah cerita baik, juga kita akan membawa amal baik dalam kehidupan kita.
Ibu-ibu mau tahu nggak siapa dalam hidup kita ini yang paling berkesan ceritanya dalam hidup kita? Tahu? Tahu nggak Bu? Orang yang paling indah, paling berkesan ceritanya dalam hidup kita. Tahu Bapak siapa? Nggak tahu. Orang tua kita. Orang yang paling berkesan, orang yang paling indah ceritanya dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Ingat orang-orang tua kita dulu. Nih, sekarang kan saya berhadapan dengan orang-orang tua nih. Ini banyak orang tua saya lihat. Bahkan ada yang sudah diintai malaikat maut. Ada sebelah sini juga ada yang nggak lama lagi. Nggak lama lagi pergi haji insya Allah. Bapak Ibu, saya doakan yang belum haji mudah-mudahan segera Allah panggil berangkat haji. Pak Ustadz, kata ibu, jangankan saya mau pergi haji, SPP anak aja sering nunggak Pak Ustadz. Jangan ngomong gitu Bu, karena haji itu panggilan Allah. Kalau udah Allah yang manggil, ada saja caranya. Betul Pak? Karena haji itu ada 3. Ada namanya haji lil kasab, haji karena usaha. Tetangga saya nanam cabai doang udah bisa berangkat haji. Kenapa? Kebun-kebunnya dijualnya. Berangkat haji karena usaha. Tetangga sebelah saya lagi nanam kelapa 1 hektar. Ini setengah hektar untuk makan. Ini setengah hektar untuk daftar haji. Dia ketika melapangkan nebasnya itu, dia sambil nyocok-nyocokkannya gini. Berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat haji, berangkat dia sekarang. Tetangga sebelah nanam kelapa juga, tapi nggak berangkat haji karena niatnya lain. Apa niatnya? Kawin lagi, kawin lagi, kawin lagi. Kawin lagi dia sekarang. Nah, innamal a'malu bin niat. Setiap perbuatan itu tergantung kepada niat. Kalau niatnya baik, langsung nanti Allah luruskan jalannya. Itu haji lil kasab, haji karena usaha. Yang kedua ada haji namanya haji lin nasab, haji karena keturunan. Kakeknya, neneknya haji, anaknya juga haji. Pokoknya cucu kita semua keturunan harus haji. Biar jual tanah, jual walet, tidak apa-apa. Yang penting haji semua. Ada yang begitu. Nah, yang ketiga ini yang jarang kita tahu. Yang pertama haji lil kasab, yang kedua lin nasab, yang ketiga namanya haji lin nasib. Memang udah nasibnya mau pergi haji Pak. Ini ada cerita, memang bukan cerita, ini fakta, true story. Kawan saya biasa bawa jamaah haji atau umroh. Ada ibu-ibu mau pergi pengajian pakai motor, diserempet sama mobil, tabrakan. Ini bapak yang nabraknya panik, langsung dibawa ke rumah sakit. Di rumah sakit si bapak nih ngomong sama ibu, ya Allah ibu, saya minta maaf, jangan dilaporkan saya dengan polisi. Seluruh biaya rumah sakit dan perawatan saya semuanya yang nanggungnya ibu, Bu Haji. Tapi tolong Bu Haji jangan dilaporkan kepada polisi. Si ibu ini pun nangis, ya Allah Pak, jangan panggil saya haji. Kenapa Bu? Saya belum haji. Oh ibu belum haji? Belum. Terbuka hati si bapak yang nabrak nih tadi. Udah Bu, pokoknya seluruh biaya rumah sakit, pengobatan, perawatan saya yang tanggung. Dan ibu akan saya berangkatkan haji. Masya Allah, nasib. Makanya ibu yang belum haji, cari jalan raya. Itu bukan pergi haji, itu masuk kubur langsung. Karena nasib orang ini tidak sama. Nasib orang ini tidak sama, beda-beda. Sama macam cerita kawan saya. Kawan saya ini umurnya sudah 35 tahun tapi belum menikah. Nasib dia dapat jodoh beda dengan saya. Saya dapat jodoh 5 hari kenalan, chattingan lewat WA. Hari ke-9 dilamar, hari ke-11 akad nikah. Tidak pakai pacaran, itu saya. Tapi cerita saya lain, cerita kawan saya lain. 35 tahun umurnya, berdoa dia setelah sholat asar. Ya Allah, sudah 35 umur saya ini. Kalaulah engkau beri saya istri, adalah yang ngurus pakaian, makanan, perlengkapan saya di rumah. Ya Allah, berilah saya jodoh. Ya Allah, kabulkan doa saya. Ya Allah, amin. Gitu aja dia berdoa Pak. Begitu dia selesai sholat, keluar dari rumah,
langsung ada yang ngejar, tapi kakinya 4 dan menggonggong. Dikejarlah dia sama guk-guk itu kan, lari dia. Ternyata dia larinya tuh nggak cepat karena perutnya besar. Begitu dia lari, dapatlah sama anjing itu, digigit oleh anjing. Ya Allah, saya kan minta jodoh, kenapa yang datang anjing ya Allah? Akhirnya dia masuk rumah sakit spesialis gigitan anjing. Sehari, 2 hari, 3 hari, sampai seminggu kemudian barulah ketahuan jawaban dari doanya. Ternyata jodohnya perawat. Jadi supaya berjumpa dengan perawat harus digigit anjing dulu. Tapi jangan lalu bapak-bapak pulang dari sini lalu nyari anjing. Syukur-syukur dia nggak nyari buaya, itu malah nggak dapat nanti. Ini namanya nasib, takdir orang tuh lain-lain. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang baik amalnya, malaikat pun akan sopan nanyanya di alam kubur. Tapi orang yang jelek amalnya ketika dunia, malaikat pun di dalam sangat seram luar biasa. Dan orang yang paling indah ceritanya dalam hidup kita adalah kedua orang tua kita. Orang-orang tua dulu tuh banyak anaknya, tapi lihat, sikit-sikit buat anak, dikit-dikit buat anak, beli tanah buat anak, buat rumah buat anak, cari duit buat anak. Itu orang tua kita dulu. Anak-anak kita sekarang, coba ada enggak di sini yang sikit-sikit buat bapak, sikit-sikit buat ibu? Ada di sini ibu-ibu yang tiap minggu beli beras sekarung buat orang tua? Ada? Nggak ada. Nggak ada, kata saya nggak ada. Orang tua dulu anaknya banyak. Orang tua dulu anaknya tuh banyak karena orang tua dulu tuh subur-subur. Saya 7 bersaudara, istri saya 14 bersaudara. Saking suburnya ibu mertua saya. Dulu waktu suaminya pulang dari kerja, hari hujan, kolornya masih basah, digantungnya di atas pintu. Begitu istrinya lewat, ketetesan, hamil lagi. Saking suburnya. Memang dia udah hamil. Luar biasa, orang dulu tuh subur. Tapi orang tua dulu walaupun anaknya banyak, mereka bisa mengurus rapi semua anak-anaknya, luar biasa. Saya tanya sama ayah mertua saya, ya, kok anak ayah ini banyak sekali? Saya kira saya 7 bersaudara ini udah banyak pak, rupanya dia 2 kali lipat lagi. Kok banyak anak bapak? Kata dia, banyak anak tuh banyak rezeki Hatoli. Oh banyak rezeki, buktinya? Sekarang anak saya kan 14. Sekarang tiap bulan masing-masing 1 orang ngasih 1 juta. Jadi 1 juta dikali 14 sama dengan 14 juta. Goyang-goyang kaki aja dia 14 juta sebulan. Apa kata dia? Kalau tahu gini dulu ku tambah lagi anakku kata. Ibu-ibu yang baru 2 anaknya pulang nanti malam gaskan lagi. Kalau kuat. Kalau udah nggak kuat ya udah bendera putih aja lah. Bapak mungkin masih kuat pak ya. Kalau ibu nggak kuat boleh bapak buka cabang. Itu cuman saran bukan menganjurkan. Nah orang tua dulu tuh luar biasa pengorbanannya untuk anak-anaknya. Ibu kan yang sudah jadi orang tua ini terasa. Ketika anak lahir 40 hari setelah kelahiran anak tidurnya tidak nyenyak, betul bu? Anak nangis tengah malam, oe. Yang bangun ibu atau bapak? Terus bapaknya ngapain? Bangun si ibu. Tapi bapak-bapak pun tidak semuanya juga begitu. Ada bapak-bapak istrinya bangun tengah malam, bapaknya pun bangun juga. Ya Allah bang, kata si ibu ini anak udah jam 1 malam matanya masih melek aja bang, nggak pejam-pejam bang. Cobalah bang, katanya laki-laki itu kan banyak akalnya. Cari akal bang, gimana caranya supaya anak ini tidur. Akhirnya bapaknya pun pergi ke pojokan jendela sambil mengeluarkan suara. Kata dia, nak tuh ada suara anjing di samping, tidur. Sampai segitu orang laki pak, dianjing-anjingkan bapaknya.
Nauzubillah, nauzubillah. Begitulah orang laki ini, bapak-bapak, pergi gelap, pulang gelap. Pergi gelap, pulang gelap. Berangkat anak masih tidur, pas pulang anak sudah tidur lagi. Luar biasa, pergi gelap, pulangnya gelap. Enggak juga kaya-kaya. Hutang numpuk ada. Sampai begitu ibu berani ngutang ke sana ke sini, hanya ingin anaknya ini seperti anak orang lain juga. Makanya kalau ada anak yang durhaka sama orang tua, biar kata dia tuh pejabat tinggi, biar kata dia tuh ustadz, diundang ceramah kemana-mana, luar biasa ceramahnya, disambut orang, dihormati orang, dipanggil al-mukarram, dimuliakan, dicium tangannya bolak-balik. Tapi kalau satu dia berbuat dosa, apa dosanya? Durhaka kepada orang tuanya. Demi Allah, seluruh amalnya ditolak mentah-mentah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ceramah kalau lagi lapar gini, Bu. Gimana Pak, kita tutup saja ceramah ini. Saya udah nggak kuat saya melanjutkannya ini. Kalau ibaratkan makan ikan ini, saya udah tinggal tulangnya. Luar biasa banyak acaranya. Saya kira langsung ceramah tadi datang. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi hebatnya orang seluas, walaupun banyak acaranya nggak balik mereka. Ada yang balik. Bapak-bapak ada yang mau pulang? Pulanglah. Tidak apa-apa. Hati-hati, tapi nanti tidak sampai ke rumah itu. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu kita tinggalkan cerita-cerita yang baik. Artinya beramallah sebaik-baik mungkin sebelum ajal kita nanti datang. Nah, sekarang acara ini namanya wisuda dan peresmian gedung RA Raudatul Atfal Hidayatul Muslimin. Saya tadi sudah mendengar ada yang mewakafkan tanah, ada yang jadi pembina, ada yang jadi guru, ada yang menyumbangkan berbagai ide. Semua yang terlibat dalam berdirinya RA Hidayatul Muslimin ini semuanya akan menjadi amal jariah insya Allah. Itulah orang yang cerdas beramal. Karena kata Nabi, idza matal insan, kalau mati manusia, in qata'a amaluhu, putus seluruh amalnya, illa min salasin, kecuali 3. Orang yang mati, Bu. Orang yang mati putus amalnya. Yang rajin sholat mati. Tidak ada orang mati sholat, betul? Misalkan besok Pak KUA mati. Misalnya, ini hari apa? Kamis. Kamis meninggal, sudah dimandikan, sudah dikafankan, sudah disolatkan, sudah dimakamkan di pemakaman muslim. Tiba-tiba hari Jumat ada dia sholat Jumat. Pasti bubar jamaah. Oh, ini hantunya, ini nampaknya. Hantu bangkit. Tidak mungkin orang yang sudah mati itu sholat. Ibu yang rajin puasa mati. Tidak ada orang mati puasa. Putus seluruh amalnya. Tapi ada 3 amal yang kalau kita mati akan terus ngalir pahalanya. Yang pertama apa? Amalin jariyatin. Amal jariah. Nyumbang pembangunan Raudatul Atfal, nyumbang pembangunan masjid, nyumbang pendirian pondok pesantren. Itulah harta yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua namanya au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Ibu-ibu guru yang di TK sini, walaupun mungkin gajinya tidak seberapa, tapi berkah datang dari Allah, insya Allah akan membawa amalnya dari dunia sampai ke akhirat. Amin, Bu. Jadi ibu tidak usah khawatir. Yang mengajarkan Iqra, yang mengajarkan huruf-huruf Al-Quran, kullu harfin asyru amsaliha, kata Nabi. Setiap satu huruf Allah balas dengan 10 pahala. Sekarang anak-anak kita alhamdulillah diberikan pendidikan oleh gurunya sampai dia bisa baca Al-Quran. Zaman sekarang kalau bapak ibu nggak bisa ngaji keterlaluan. Karena zaman saya ngaji itu masih susah. Nyari guru aja susah. Belajarnya ngajinya masih ngeja. Alif datas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U, ba datas ba, pa datas pa, bapak, mim depan mu, bapakmu.
Badapan buta, datas tak buta, bapakmu buta. Masih dulu begitu ngaji. Sekarang sudah ada buku Iqra, tidak perlu lagi pakai ngeja, langsung a basaba batapa bataja bakaya. Mudah sekarang. Makanya bapak-bapak di sini ada nggak yang tidak bisa baca Al-Quran? Ada? Ada nggak Pak? Mau ngaku ada, malu saya Pak Ustadz. Belajarlah Pak, belajar baca Al-Quran. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Al-Quran itu akan menjadi penolong kita di akhirat kelak. Tergantung niatnya. Saya nih guru ngaji Ibu. Saya guru ngaji. Memang ibu nggak nanya, tapi ini pengumuman. Tapi murid-murid saya itu semuanya nenek-nenek. Oh, anak gadis nggak ada Pak Ustadz? Nggak ada. Dulu pernah saya nerima murid anak gadis. Terus saya stop, saya berhentikan. Kenapa diberhentikan Pak Ustadz? Baru saya mulai a'udzu, udah main mata sama saya. Jadi hilang bahan mau saya ceramahkan, mau saya sampaikan. Jadi akhirnya saya ajarlah nenek-nenek ini. Karena ngajarnya nih ngajar nenek-nenek, mata sudah kabur, pendengaran sudah tidak jelas. Nek, ikuti saya Nek. Ya, innahu kana tawwaba. Ikut Nek, baca Nek. Innahu kawatembaga. Orang udah budak, udah telinganya. Kalau ngajari orang yang sudah tuli, budak, ndak dengar lagi. Kalau ndak dia stres, kita yang gila Pak. Makanya ibu-ibu yang pendengarannya masih bagus, bapak-bapak yang pelihatannya masih normal, pakailah itu untuk belajar membaca Al-Quran. Ada murid saya juga bapak-bapak, dia sudah umurnya 57, belajar dari Iqra 1, A, Ba, Sa, A, Ba, Ta, Sa. 1 tahun lancar Pak. Alhamdulillah sekarang sudah lancar. Makanya sekarang nih bapak-bapak belajar ngaji. Malulah Pak Ustadz belajar ngajinya sama anak TK. Ya jangan sama anak TK. Datang ke rumah Pak KUA. Pak KUA, ya mau nggak ajari saya ngaji? Oh boleh. Tapi ada syaratnya Pak KUA. Apa syaratnya? Kalau bisa anak istri saya jangan dikasih tahu. Kenapa? Jatuh martabat kita. Selama ini dia nggak tahu, aku nggak tahu ngaji Pak KUA. Oh gitu, iya. Kita ngajinya 4 mata aja Pak KUA, bisa nggak? Kata Pak KUA, jangankan 4 mata, 3 mata pun bisa. Aku pejamkan sebelah, ngajilah. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, insya Allah lancar dia ngaji. Ibu yang selama ini tidak pernah mendengar suaminya ngaji baca Quran di rumah, begitu pulang dari acara BKMT, pulang dari acara arisan, pulang dari kebun sawit, tiba-tiba terdengar suara ngaji dari dalam rumah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata ibu? Ya Allah, ternyata suamiku pandai dia baca Al-Quran. Begitu dibuka pintu, rupanya HP. Kena prank. Ibu yang mengajarkan ilmu kebaikan mati besok lusa akan terus ngalir pahalanya ke makam bapak ibu. Makanya kata guru saya, kalau mau hidup tak pernah mati, jadilah seorang guru, karena terus ilmunya akan dimanfaatkan oleh murid-muridnya. Tapi jangan gara-gara ini lalu guru ngaji nggak ngaji. Ustadz, murid saya banyak. Ya, saya mau berhenti ngaji Pak Ustadz, terus mau dapat royaltinya saja, mau dapat dari murid saya. Oh tidak bisa, harus ngaji juga. Nah yang ketiga nih Bapak Ibu, kalau esok lusa kita mati, maka yang akan terus mengalir pahalanya kata Nabi adalah awaladun solihin yad'u lahu. Doa anak yang soleh yang akan selalu mendoakan kedua orang tuanya. Bu, Ibu, Bu, jam berapa nih Bu? Saya mau nanya, Ibu mau jawab? Kalau esok lusa Ibu mati, kira-kira doa siapa yang paling Ibu harapkan?
Hah? Nggak minta doa sama suami? Ini jangankan ibu udah mati, ibu belum mati pun didoakannya cepat mati. Dari mana Ustadz tahu? Ya saya kan sudah banyak perjalanan, banyak dilihat, lama jadi Ustadz banyak yang curhat. Begitu ibu mati jarang saya melihat bapak-bapak yang nangis, jarang. Pak, istrinya meninggal. Iya Pak Ustadz. Nggak sedih Pak? Nggak Pak Ustadz. Kenapa Pak? Udah lama aku tunggu. Tiap hari ngomel aja mulutnya tuh katanya. Ah, enggak Pak Ustadz, itu dia sayang sama istrinya. Dari mana? Itu lihat ketika mau dimakamkan dia juga ikut memikul, menggotong jenazah istrinya itu. Oh, itu bukan sayang, itu semangat mau nanamnya. Ah, matilah kalau situ. Tapi tidak semua laki-laki begitu. Cuma rata-rata begitu. Sekarang saya mau nanya Bapak. Pak, hei, hei, kalau esok lusa Bapak mati, kira-kira doa siapa yang paling Bapak harapkan? Anak. Enggak minta doa sama istri? Makanya jangan terlalu sayang sama istri Pak. Apalagi kalau Bapak nih kaya, tidak sempat menyekolahkan anak ke sekolah agama, tidak pernah dimasukkan ke Raudatul Atfal TK Islam. Punya duit beli mobil, punya duit buat walet, punya duit buat beli tanah, punya duit buat rumah yang bagus. Begitu pagi-pagi sedang ngopi, mati. Apa kata bininya? Rumahmu ku ambil, mobilmu ku ambil, waletmu ku ambil, tanahmu ku ambil, mau ku pakai kawin dengan brownies berondong manis. Tapi kalau duit Bapak tuh pernah dikeluarkan untuk anaknya yang sekolah di Raudatul Atfal ini, pernah digunakan untuk anaknya masuk pondok pesantren, itulah yang akan Bapak bawa nanti menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, Ibu, coba yang punya cincin angkat. Ada enggak cincin? Mana cincinnya? Mana? Sengaja hari ini enggak dibawanya. Coba nanti kalau mau pergi kondangan, 5 jari 5 cincinnya. Jalannya pun udah gini. Mau kondangan, kemana Bu? Kondangan. Mati esok lusa, siapa yang melepasnya satu-satu? Lakinya. Kata dia, lama aku tunggu nih. Dilepas sama suaminya. Setelah itu siapa yang makanya? Bini barunya. Rasakan. Kalau cincin pernah ada yang dijual demi anak sekolah agama, maka insya Allah itulah yang akan menolong ibu sampai ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita Pak, kadang-kadang sebagai orang tua ini agak munafik sebagai orang tua. Kalau anak mau kursus bahasa Inggris, SOR, berapa bayarnya? 700.000, SOR 700.000. Anak mau kursus komputer, berapa bayarnya? 500.000, SOR keluar 500.000. Tapi giliran anak mau bayar ngaji di TPA, di TPQ, berapa bayarnya Nak? 5.000 Mak. Mahal sekali. Mahalinyan, kata orang Sambas. Ya Allah Bu, 5.000 pun kemahalan Ibu. Sekarang WC umum di Kuburaya, di Pelabuhan Rasau Jaya, 5.000 udah bayarnya. Masa guru ngaji mau kita samakan dengan WC umum? Saya mau berak di situ Pak, maaf. Saya mau buang air besar, ada tulisan di situ, berak 3.000, kencing 2.000. Pas saya berak dimintanya 5.000. Itu berak tulisannya 3.000. Kau berak pasti kancing. Tak percaya dia. Pergilah ke Rasau Jaya, Pelabuhan Rasau Jaya, Kuburaya, semua ceramah. Dimintanya 5.000. Kalaulah untuk akhirat ini yang katanya ibu bapak ingin masuk surga, kenapa harus berat mengeluarkannya Bu? Ini kadang-kadang anak buku ikroknya sobek, koyak, nggak mau diganti. Anaknya ngaji Mak, adik mau ngaji. Ini tapi buku ikrok adik ini koyak Mak.
koyaknya di alam tarokai, tembusnya ke alam nasroh mah. Jadi gimana nih? Kau ngaji dua alam lah, alam tarokai sama alam nasroh. Belikan buku yang baru. Bukti ibu ingin nanti mendapatkan doa dari anak-anak kita. Anak inilah investasi akhirat kita. Kalau anak itu soleh, pandai dia baca Al-Quran, sholat dia, puasa dia, sedekah dia, berkorban dia atas nama orang tuanya, ibu bapak mendapatkan pahala yang sama dari anak-anaknya. Makanya orang-orang tua kita dulu, kalau orang tua saya 7 bersaudara, istri saya 14 bersaudara. Anak-anak boleh pintar, tapi jangan lupa imannya harus kuat. Paling utama tuh harus jadi anak yang soleh. Bu, tolong dijawab lah Bu. Apa gitu Bu? Ibu mau anak pintar atau anak soleh? Bapak mau anak pintar atau anak soleh? Dua-duanya, enggak ada pilihan itu Pak. Bapak ini nawar lagi ceramah. Anak yang soleh insya Allah pintar, tapi anak yang pintar belum tentu soleh. Betul? Mana yang soleh insya Allah pintar, tapi berapa banyak anak yang pintar tapi tidak soleh, orang tuanya dipinter-pinterin sama dia. Katanya tanah belum dijual, tapi udah dijual sama dia. Yang tanah di pojokan tuh pun minta jatah lagi, padahal situ makam kakeknya. Kata kakeknya dalam kubur, nampaknya aku digusurnya juga nih. Itu anak yang pintar tapi tidak soleh. Makanya anak boleh banyak, tapi jangan semuanya pintar. Sisakan satu orang yang bodoh. Saya itu 7 beradik, 6 pintar tapi 1 bodoh. Itu memang disisakan 1 Pak. Maksudnya gimana? Saya jelaskan dulu maksud bodoh di sini. Dibegok-begokin sama temannya. Begok lo, kata dia. Begok kau ndak mau nonton band. Begok kau ndak mau keluar malam minggu. Begok kau ndak mau nyanyi-nyanyi dengan kita karaoke di kafe, kata dia. Begok, bodoh kau, bodoh. Kata dia, ndak apa-apa kita katakan saya bodoh. Pokoknya saya mau jaga mak saya. Pokoknya saya mau ngawankan mak saya di rumah. Ini anak begok namanya Pak. Anak bodoh, dibodoh-bodohkanlah orang, tapi sebenarnya ya pintar dia. Anak ibu bapak S1, S2 keluar negeri, begitu sakit mau meninggal, justru yang dari luar negeri itu tidak datang. Masih juga yang bodoh yang ngawankan. Coba bayangkan itu. Yang katanya bodoh, itulah yang paling pandai baca Al-Quran. Begitu ibu nanti sakaratul maut, dibacakannya surat Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Yang bodoh tuh ternyata pandai dia baca Quran. Giliran yang dari luar negeri tidak bisa baca Quran. Bang, ayo bang kita bacakan mak kita yang dah sakaratul maut, bacakan surat Yasin. Aku enggak tahu ngaji. Itu bang ada tulis Latinnya, boleh pakai tulis Latin. Boleh pakai Latin, boleh. Dibukanya lah surat Yasin, ada tulisan Latin. A-nya banyak, I-nya banyak. Ya Asiin, ya Asiin. Maknya yang sakaratul maut pun tidak jadi mati. Ya Asiin, ya Asiin. Kasih air, kasih air. Itu karena dia tidak tahu ngaji. Makanya bapak ibu bersyukurlah kalau punya anak nanti yang pandai membaca Al-Quran. Wa ala ra'sihi tajum minan nur. Anak yang soleh, yang pandai membaca Al-Quran, hafal Al-Quran, akan memberikan mahkota dari cahaya di atas kepala orang tuanya. Mau Bu? Nah, jadi anak kita tuh silakan dia pintar. Yang penting dasarnya, ini namanya RA, Raudatul Atfal, TK, SD, dasar lagi. Kalau dasarnya sudah kuat, pondasinya sudah kuat, nanti dia mau jurusan apa, kuliah terserah. Yang penting dasarnya udah kuat. Ustadz, kalau anak saya nanti masuk pondok pesantren, keluarnya jadi apa Pak Ustadz? Jadi orang Bu. Nggak mungkin. Jabatan ini diskor, tidak boleh ada acara band selama 5 tahun lamanya. Berarti hebat polisi atau ustaz?
Gitulah. Payah betul diajak ngomong. Udah saya tunjukkan bukti-buktinya baru dia percaya kan. Terakhir, saya pernah pulang ceramah tuh malam minggu. Malam minggu pulang dari ceramah jam 1. Anak muda-mudi bonceng-boncengan naik motor. Yang motor nungging tuh motor apa namanya itu? Motor ninja. Orangnya yang nungging tuh. Saya tengok kecepatannya cuma 40, tapi pelukannya 120. Nggak mungkin saya buka kaca mobil, saya ceramahi Assalamualaikum, takutlah kepada Allah. Kebetulan di pinggir pantai, bisa-bisa saya dicampakkannya ke pantai. Nggak bisa. Tapi begitu saya pulang bersama dengan Pak Kapolsek, saya cuman lewat melihat mereka. Pak Kapolsek berhenti. Buat apa kalian di sini berdua-duaan, kata dia. Pulang, ini sudah larut malam. Pulang mereka, Bu. Hebat Ustadz atau polisi? Karena semua sudah sepakat, mari kita tutup saja ceramahnya. Jam berapa, Pak? Saya enggak bawa jam berapa, Pak? Waktunya sudah habis ya. Karena habis ini saya langsung ke Pontianak. Insya Allah besoknya langsung ke Jakarta, lalu ke Batam, lanjut ke Korea sampai ke Hong Kong. Itu pun kalau ada yang undang. Kalau nggak ada yang undang, mau ngapain kita ke sana kan? Nah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita siapkanlah generasi muda kita ini untuk masa yang akan datang. Kita tinggalkan cerita-cerita yang baik untuk anak-anak kita. Inilah yang akan dikenang oleh anak kita 20 tahun yang akan datang. Ibu bapak yang senang hadir ke majelis ilmu, bawa anaknya berjumpa dengan orang-orang baik insya Allah. Masjid-masjid di daerah-daerah kita nih saya sudah prihatin. Kenapa? Pengurus-pengurusnya sudah banyak orang yang udah tua, yang udah diintai-intai malaikat maut. Maka nanti lulusan dari Raudatul Atfal inilah yang akan menjadi pengurus masjid. Anak muda semuanya. Saya sedih melihat masjid ada yang mengurusnya tuh, yang menghidupkan lampu, nyalakan lampu, aki-aki. Yang hidupkan mesin air, aki-aki. Yang menggelar tikar, aki-aki. Yang menghidupkan ampli, aki-aki. Yang mati, aki-aki. Kasihan saya melihat aki-aki. Rasanya mau netes air mata saya. Makanya nanti masjid kita, kalau sudah anak-anak ini banyak yang hafal Al-Quran, bagus bacaannya. Yang azan, anak muda. Yang qomat, anak muda. Yang imam tidak terlalu tua. Ini kadang yang imam udah tua, lebih banyak batuknya dari ayatnya. Ustadz, saya nggak mau sholat berjamaah. Kenapa, Bang? Itu imamnya saya nggak suka. Kenapa nggak suka? Kalau dia imam, lebih banyak batuknya dari ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kami nggak mau imam yang model begitu, Pak Ustadz. Kami maunya imam yang metal. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Biar rasa sholat di Masjidil Haram rasanya. Ini aki-aki. Bismillah. Malam minggu pula tuh Pak Ustadz, kata dia. Sampai ujungnya sholat isya. Waladhdallin. Kami samperin Pak Ustadz. Amin. Azan, anak-anak muda kita nih, anak-anak muda azan. Saya pernah tinggal di komplek di Jakarta 3 tahun. Di situ ada aki-aki. Dia rajin sholat berjamaah 5 waktu di masjid. Tapi maunya tuh dia yang azan. Iya, mending kalau azannya bagus. Ini azannya salah, semangatnya tinggi. Kata dia, asyhadu an la ilaha illallah akbar. Semangatnya tinggi tapi salah. Kenapa tidak dilarang, Pak Ustadz? Gimana mau kita larang, Pak? Orang tua 5 menit lagi mau azan udah ditunggunya mikrofon. Makanya di sini yang azan tuh harusnya adalah anak-anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, kata asu. Sampai bunyi anjing begitu. Di sini kalau azan berkumandang ada anjing bunyi nggak, Bu? Ada. Ada miara anjing.
Nah, itu dia. Tapi azan, anak-anak muda, bapak-bapak dibimbing anak muda nih kalau azan. Karena anak muda nih maunya semau dia aja azan. Azan yang bagus, suaranya bagus, nadanya bagus, iramanya bagus. Itu yang mantap. Bukan cuma menang di lagu, tapi bacaannya salah. Jangan macam di kampung saya, ada preman baru taubat, azan didangdutkannya, Pak. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar. Itu kita sunsangkan aja kepalanya, Pak. Makanya ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak kita ini adalah harapan kita semua. Baik tidaknya nanti dapat doa atau tidak nanti kita setelah di alam kubur, tergantung bagaimana kita memberikan pendidikan ke anak-anak kita. Orang yang sudah meninggal itu ibaratkan orang yang sedang tenggelam di tengah lautan. Bu, ibu kalau sedang tenggelam di tengah lautan, mau nggak dikasih duit 2 karung? Mau nggak dikasih emas berlian di tengah laut? Jadi ibu maunya apa? Maunya ban mobil yang udah dipompa. Betul? Begitulah orang yang di alam kubur. Dia tidak mau. Anakmu pangkatnya polisi, Pak, nggak berlaku polisi di alam kubur. Anak saya tentara, Pak, nggak berlaku tentara di dalam kubur. Tapi kalau sudah masuk ke dalam kubur, yang berlaku adalah doa anak yang soleh. Mudah-mudahan anak cucu kita, keturunan kita semuanya adalah anak yang soleh dan solehah. Ceramah itu nggak di kampung, nggak di kota. Kalau udah amin berarti selesai. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan di dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan melapor lagi ke Pak Polisi. Saya bukan Ustadz ekstrim, saya ini Ustadz es krim. Lembut, sejuk, dan manis. Kalau ibu membeli manggis, singgahlah sebentar di Kuala. Kalau ada ibu bilang saya ini manis, itu berarti harus ganti kacamata. Hidup kesepian tanpa kekasih, cukup sekian, terima kasih. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada sumur di ladang, tolong jangan mandi di situ. Mandi di rumah saja. Malu dong, sudah tua masih mandi di ladang. Apalagi yang perempuan nanti kena intip. Bapak-bapak, ibu-ibu, Pak KUA, Pak Sekcam, Pak Kades, serta seluruh semua yang hadir ini, kalau selama 1 jam lebih saya sampaikan tausiah ini, ada omongan saya yang menyinggung perasaan atau tidak berkenan di hati, saya mohon kiranya dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maukah Bapak Ibu memaafkan saya? Dah selesai. Bicara politik memanglah payah, bicara hukum banyak mengeluh. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma inna nas'aluka selamatan fiddin. Ya Allah, berikanlah kami keselamatan dalam agama, wa afiatan fil jasad, sehatkan badan kami ya Allah, wa ziyadatan fil ilmi, tambahkan ilmu kami ya Allah, wa barakatan fil rizki, berkahi rizki kami ya Allah, wa taubatan qoblal maut, berikan kami kesempatan taubat sebelum mati, wa rahmatan indal maut, rahmati ketika kami mati, wa maghfiratan ba'dal maut, ampuni seluruh dosa dan kesalahan kami setelah kami mati. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, ya Allah mudahkanlah kami nanti dalam menghadapi sakaratil maut, wa najata minan nar, selamatkan kami dari azab neraka, wal afwa indal hisab, dan maafkan ketika amal kami dihisab. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah, ya Allah tutuplah akhir hayat kami nanti dengan husnul khatimah, wala takhtim alaina bi su'il khatimah, dan jangan tutup akhir hayat kami nanti dengan su'ul khatimah. Rabbana hab lana minas solihin, ya Allah karuniakanlah kepada kami anak cucu keturunan yang soleh dan solehah.
anak yang akan selalu menyebut nama kami dalam setiap doanya, anak yang akan selalu memohonkan ampun atas segala dosa-dosa kami orang tuanya. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, jadikanlah anak cucu keturunan kami, pasangan hidup kami adalah mereka yang sejuk dipandang mata. Jadikan keluarga kami keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah dalam naungan dan ridha-Mu ya Allah. Rabbana ghfir lana dzunubana. Ya Allah, ampunilah walau sebanyak apapun dosa dan kesalahan kami, wali walidina, dan dosa kedua orang tua kami. Warhamhuma, warhamhuma, sayangi kedua orang tua kami ya Allah, kama rabbayana shaghira, sebagaimana mereka sayang memberikan peluk ciumnya kepada kami ketika kami masih kecil. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah keselamatan, kebahagiaan bagi kami di dunia ini. Wa fil akhirati hasanah, keselamatan dan kebahagiaan bagi kami di akhirat nanti. Wa qina adzabannar, dan selamatkan semuanya kami dari azab api neraka. Wassallallahu ala khairi khalqih sayyidina wa maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Disampaikan terima kasih. Dan darahnya hancur lebur tulangnya serta hangus kulitnya karena dibakar api dan